Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Nopali Ramadan dengan NIM 2108663, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat olahraga dan ruang lingkup filsafat olahraga. Yang pertama adalah pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Filsafat olahraga juga adalah ilmu filsafat yang menyelidiki hakikat olahraga aktif yang berkenaan dengan seluk-beluk gerak yang dilakukan dalam olahraga, dan hakikat olahraga pasif atau penghayatan terhadap penggelaran olahraga. Filsafat secara etimologis dari bahasa Yunani terdiri atas kata philien atau mencintai, sophos atau kebijaksanaan, philia atau cinta, dan sophia adalah kearifan atau pandai. Menurut Nasution, keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan. Yang pertama sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep pemikiran para filsuf masa lalu yang lazimnya merupakan aliran atau sistem filsafat. Yang kedua sebagai problema yang dihadapi manusia sebagai hasil aktivitas filsafat dalam mencari kebenaran yang bersumber pada akal. Yang kedua adalah ruang lingkup filsafat. Adapun untuk ruang lingkup yang menjadi objek studi filsafat olahraga antara lain adalah yang pertama, sportivitas. Sportivitas adalah kebajikan olahraga yang mendasar. Ini juga dianggap penting untuk kehidupan sipil atau budaya di luar olahraga. Namun demikian, konsep tersebut mendapat sedikit perhatian filosofis. Literatur tentang sportivitas berpusat pada pandangan bahwa kebajikan ini membutuhkan lebih dari sekedar kepatuhan pada aturan formal. Namun, ada dua perselisihan utama dalam literatur. Apakah sportivitas adalah kebajikan di semua tingkatan olahraga atau hanya di tingkat rekreasi, dan apakah sportivitas adalah konsep yang bersatu atau sekelompok kebajikan yang berbeda? Yang kedua, kecurangan. Berbeda dengan sportivitas, kecurangan mewakili setidaknya prima facie bentuk utama dari kegagalan moral dalam olahraga. Menyontek terbukti menjadi konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan. Pemahaman akal sehat tentang kecurangan sebagai pelanggaran yang disengaja dari aturan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif penuh dengan kesulitan. Misalnya, jika menyontek merupakan jenis pelanggaran aturan. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Para atlet telah berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka dengan menerapkan berbagai peningkatan kinerja yang berbeda, mulai dari zat farmasi atau misalnya steroid anabolik, hingga peralatan misalnya pakaian renang poliuretan 100% seluruh tubuh dengan manipulasi genetik tampaknya sudah dekat. Yang keempat, olahraga yang mengerikan dan berbahaya. Risiko cedera fisik yang signifikan merupakan bagian intrinsik dari partisipasi dalam banyak olahraga. Kategori olahraga berbahaya mencakup olahraga tanpa kekerasan seperti panjat tebing bebas dan ski lereng, olahraga tabrakan seperti American football dan rugby, dan banyak olahraga tempur seperti tinju dan seni bela diri campuran. 5. Jenis kelamin, gender, dan ras. Persaingan olahraga secara tradisional dipisahkan berdasarkan jenis kelamin di sepanjang perbedaan biner pria atau wanita, dan tantangan terhadap pemahaman yang berlaku tentang seks dan gender telah terdengar dalam komunitas olahraga sejak 1960-an. Yang keenam, penggemar dan penonton. Ada dua model penonton, yaitu puritan dan partisan, yang dimana puritan lebih unggul dari partisan. Yang dimana puritan adalah memperoleh kesenangan estetika dari permainan yang bagus. Puritan tidak memiliki kesetiaan kepada tim tertentu, tetapi menghargai prestasi keunggulan atletik hanya berdasarkan prestasi mereka. Yang kedua adalah partisan. Partisan mendukung kebajikan dalam mendukung tim tertentu, bahkan saat tim itu bermain buruk. Loyalitas adalah yang terpenting bagi partisan, dan mereka mengikuti tim mereka melalui saat-saat baik dan buruk. Partisan biasanya mendukung tim favorit mereka dengan bersemangat, dan mereka mendukung kesuksesan tim mereka. Yang ketujuh,
Olahraga bagi orang cacat. Olahraga penyandang disabilitas juga disebut sebagai olahraga paralimpik atau olahraga untuk atlet dengan disabilitas atau kecacatan, kontras dengan olahraga untuk orang yang berbadan sehat. Yang kedelapan, estetika olahraga. Sementara analisis etika olahraga telah menjadi pusat perhatian filosofi olahraga baru-baru ini, dua dekade terakhir telah terlihat minat yang bangkit kembali pada analisis estetika olahraga. Studi tentang estetika dan olahraga berfokus pada dua bidang utama, menyangkut relevansi kualitas estetika dengan pengalaman bermain dan nonton olahraga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.